Di medan perang Ukraina Timur, pasukan Rusia kini menghadapi ancaman mematikan yang baru. Ancaman ini tidak membutuhkan makanan, air, atau bahkan oksigen, tidak berdarah saat terkena, tidak tidur, dan tidak bisa diintimidasi atau ditakuti. Ancaman itu terus bertambah setiap hari. Ancaman itu adalah pasukan robot Ukraina, dan pasukan itu memburu tentara Rusia tanpa henti. Menjelang akhir tahun keempat perang di Ukraina, sistem militer tanpa awak Ukraina menebar maut dan kehancuran pada pasukan Rusia dari udara dan laut. Namun sekarang, di medan perang yang hangus di Ukraina Timur, kendaraan darat tanpa awak atau UGV semakin menjadi komponen yang menonjol dan berpengaruh dalam operasi militer Ukraina. Jadi inilah cara Ukraina mengintegrasikan UGV ke dalam militernya dan mengapa hal ini memberikan perbedaan yang menentukan di Ukraina dan kemungkinan besar jauh melampaui itu. Para komandan militer sejak lama telah mengidam-idamkan kemungkinan memiliki pasukan tanpa awak yang dapat mereka gunakan. Keuntungannya sudah jelas. Sistem tanpa awak adalah solusi ideal kapanpun operasi tertentu terlalu merepotkan, berbahaya, mahal, atau bahkan mustahil untuk menggunakan operator manusia. Tugas-tugas seperti pengiriman amunisi dan perlengkapan ke posisi garis depan di bawah tembakan berat, evakuasi korban tewas dan terluka, pengintaian, serta penanaman ranjau selalu sangat berbahaya bagi manusia. Hal ini khususnya berlaku di medan perang Ukraina Timur, di mana drone kamikaze yang selalu ada di udara membuat setiap pergerakan menjadi tindakan yang berpotensi mengancam nyawa. Bagi Ukraina, UGV juga menawarkan cara yang layak dan terjangkau untuk menutup celah di garis depan yang disebabkan oleh kekurangan personel yang serius. Seperti ditegaskan judul artikel New York Times baru-baru ini, Ukraina tak mampu menjaga seluruh garis depan. Rusia menemukan celah itu. UGV menawarkan cara unik bagi Ukraina untuk menutup celah-celah tersebut dan sekaligus memberikan masalah baru bagi tentara Rusia. Bersamaan dengan penggunaan masif UAV, kendaraan udara tak berawak, dan UUV, kendaraan bawah air tak berawak, baik Rusia maupun Ukraina telah bereksperimen dengan UGV sejak tahap awal perang. Namun di Ukraina, penggunaannya benar-benar meningkat setelah pembentukan pasukan sistem tak berawak atau USF pada Februari 2024. USF adalah cabang militer khusus pertama di dunia yang berfokus secara eksklusif pada sistem tak berawak di domain udara, darat, dan laut. Menurut situs web mereka, hanya selama Januari 2026, USF bertanggung jawab atas penyerangan 27.762 target, menghancurkan 10.216, di antaranya menewaskan 4.885 tentara Rusia dan melukai 4.496 lainnya. Sebagian besar kehancuran ini disebabkan oleh UAV, tetapi UGV secara bertahap mengambil porsi yang semakin besar seiring dengan bertambahnya jumlah dan keragaman penggunaannya. Awalnya, Ukraina terutama menggunakan UGV untuk logistik dan evakuasi medis dengan mengumpulkan sekitar 15.000 sistem UGV dari berbagai jenis hingga akhir tahun 2025. Sistem-sistem ini sekarang menangani persentase kebutuhan logistik garis depan Ukraina yang semakin meningkat. Menurut Yuri Poritsky, CEO DevDroid, sebuah perusahaan Ukraina yang mengembangkan UGV dan modul tempur, seperti halnya dengan drone kamikaze, skeptisisme awal terhadap UGV kini telah berubah menjadi permintaan. Saya juga ingin itu. Pada awalnya, UGV sering jadi bahan lelucon di kalangan tentara Ukraina. Karena robot-robot itu bergerak sangat lambat, mereka sering dilewati oleh truk pick-up berulang kali. Namun itu terjadi sebelum divisi drone elit Rusia, Rubicon, ikut terlibat, khususnya dengan menargetkan armada truk pickup yang biasa digunakan Ukraina untuk mengirimkan pasokan ke garis depan. Ketika UGV yang bergerak lambat itu melintasi bangkai truk pickup yang hangus terbakar, dalam perjalanan mereka mengantarkan pasokan dengan sukses, sikap pun berubah. Dan sekarang, seperti yang dikatakan Poritsky, semua orang menginginkan UGV. Tidak ada yang mau membawa amunisi dengan truk pickup yang bisa saja menjadi target berikutnya bagi drone FPV. Saat ini, Ukraina memiliki berbagai UGV yang berfokus pada logistik yang sedang digunakan. Termit misalnya adalah UGV beroda rantai dengan desain profil rendah untuk mobilitas di medan off-road. UGV ini dapat membawa beban hingga 200 kg, memiliki jangkauan 12 jam atau 80 km, dan tahan terhadap gangguan sinyal yang merupakan faktor penting di garis depan yang dipenuhi peperangan elektronik.
Muraka adalah salah satu UJV beroda rantai unggulan Ukraina lainnya untuk kapasitas angkut dan ketahanan di medan perang. Muraka ini dikabarkan mampu membawa muatan lebih dari 500 kg untuk puluhan kilometer, terutama di zona yang dipenuhi ranjau dan artileri, serta dilengkapi dengan komunikasi multikanal untuk menahan gangguan sinyal. Yang bahkan lebih besar dan lebih tangguh adalah protektor. Dirancang sebagai kuda beban logistik garis depan, protektor dapat membawa hingga 1.200 kg logistik berat seperti amunisi, sistem mortir, dan bahan bangunan. Dengan mesin bertenaga diesel dan sasis roda 4x4, protektor dapat melintasi air hingga sedalam 1 meter dan bergerak hingga kecepatan 64 km per jam. Seperti yang akan kita lihat nanti, protektor juga dapat membawa persenjataan berat. Sekarang pembahasan mendalam tentang teknologi militer inovatif seperti UGV Ukraina adalah keahlian utama kami di The Military Show. Jika Anda ingin terus mengikuti perkembangan terbaru dan alasannya dalam urusan militer, klik tombol subscribe. Anda pasti tidak akan menyesal. Dan berbicara tentang UGV Ukraina, selain sistem yang diproduksi di dalam negeri, Ukraina juga memiliki UGV yang dipasok oleh negara mitra yang sedang digunakan. Estonia misalnya telah memasok setidaknya 150 sistem UGV Themis yang diproduksi oleh Milrem Robotics dan diberikan dengan bantuan pendanaan dari Belanda. Muatan bervariasi tergantung pada konfigurasi dengan maksimum sekitar 750 kg. Baik termit maupun Themis juga digunakan untuk evakuasi medis bersama dengan UGV yang lebih khusus untuk tugas tersebut. Ini termasuk MOL, dikembangkan oleh Batalion Medis Terpisah Pertama untuk evakuasi lapis baja berkecepatan tinggi saat ditembaki. Mampu melaju hingga 70 km per jam, kendaraan ini dilaporkan berhasil mengevakuasi pasukan yang terluka meskipun terkena ranjau dan serangan drone. Sistem UGV ini dan lainnya jelas membuat perbedaan dalam penyelamatan nyawa di medan perang. Di satu sisi mereka menjaga pasukan tetap bertahan dalam pertempuran, bahkan di tengah zona berbahaya, dengan memastikan pasokan penting tetap tersedia dan membantu mengevakuasi yang terluka agar segera mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, mereka mengurangi risiko bagi manusia yang seharusnya melakukan tugas-tugas ini jika tidak ada robot. Namun inovasi nyata dan nilai terbesar bagi Ukraina adalah penggunaan UGV yang semakin meningkat untuk operasi tempur sebenarnya sebagai tentara robot, senapan mesin, penebar ranjau darat, dan artileri. Permintaan utama dari pasukan garis depan adalah menggantikan para penembak biparit, terutama untuk operasi dengan risiko tertinggi. Ambil contoh, menggunakan peluncur granat MK19, senjata yang umum digunakan Ukraina di garis depan. Pertama, peluncur harus dibongkar dan dibawa bersama dengan amunisinya ke posisi penembakan. Tugas ini lambat dan berbahaya karena kelompok dengan peluncur mudah terdeteksi dan dimusnahkan drone Rusia saat perjalanan. UGV yang membawa MK19 menghilangkan risiko tersebut dengan mudah mengangkut semuanya sekaligus dan tiba di lokasi dalam keadaan siap tempur. UGV juga bisa menjadi penentu dalam menghadapi taktik Rusia saat ini yang mendorong maju dalam jumlah besar tetapi terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencari celah di pertahanan Ukraina dan menyebarkan pertahanan infanteri Ukraina yang terbatas. Kecepatan adalah faktor penentu dalam menghadapi mereka yang mengharuskan pasukan Ukraina dengan cepat mengambil posisi baru. Posisi baru ini memerlukan kamuflase sebelum dapat ditempati secara efektif. Tetapi itu membutuhkan waktu, memperlambat kecepatan reaksi, dan membuat tentara berisiko terkena serangan drone saat kamuflase sedang dipasang. Di sisi lain, UGV bersenjata dapat langsung melepaskan tembakan, dan bahkan jika terkena, operatornya tetap aman karena mereka mengendalikan UGV dari jarak yang relatif aman. Namun, meskipun dengan semua teknologi itu, ada satu kekurangan besar pada UGV. Tantangannya adalah membuat robot yang mampu bertarung kira-kira setara dengan infanteri. Bukan tugas yang mudah, tapi itulah yang sedang diupayakan oleh para insinyur Ukraina. Proses pengembangan masih berlangsung, dengan uji coba dan modifikasi terus dilakukan untuk meningkatkan performa berdasarkan pengalaman di medan perang. Hanya 5 dari 13 produsen yang lolos uji tembak langsung terbaru yang dijalankan oleh Brigade Serbu Ketiga Ukraina dan Institut Pulau Ular. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, beberapa model sudah digunakan dalam pertempuran aktif dan memberikan hasil yang konsisten. Lewat kerjasama dengan militer, para pengembang menyempurnakan dan melengkapi platform untuk menangani senjata baru. Jadi, jenis senjata apa saja yang dipasang pada UGV dan tantangan apa yang dihadapi dalam memasangnya?
Saat ini senjata yang paling umum digunakan pada UGV adalah senapan mesin kaliber besar. Di sini, menurut Politsky, tantangan utamanya adalah mempertahankan desain asli senjata tersebut. Agar efektif, platform harus dirancang agar senapan mesin berfungsi tanpa modifikasi. Dalam konfigurasi dasarnya, para insinyur menggunakan braket transisi untuk memasang senapan mesin tanpa memengaruhi bodi UGV, sehingga memungkinkan pergantian senjata yang cepat pada mode tersebut. Satu-satunya modifikasi mekanis adalah penambahan pemicu elektrik untuk memungkinkan pengoperasian jarak jauh, sementara kubah senapan dikendalikan oleh motor listrik dan aktuator. Dalam konfigurasi lanjutan, perangkat lunak khusus mengubah senapan mesin biasa menjadi senjata berpresisi tinggi. Pengembang menyesuaikan perhitungan balistik untuk setiap sistem berdasarkan jarak, jenis amunisi, angin, dan kecepatan sudut target. Amunisi juga dilacak secara otomatis, sehingga operator selalu tahu berapa banyak peluru yang tersisa. Perangkat lunak ini juga menggunakan modul bertenaga AI yang mengidentifikasi musuh berdasarkan gerakan dan jejak panas. Modul ini bisa melacak target sendiri, namun penembakan tetap dikendalikan manusia untuk mencegah salah tembak. Sebagai komandan Kompi NC-13 UGV di Brigade Serbu ketiga yang dikenal dengan sebutan KOR, Makar mengatakan kepada situs web Ukrainska Pravda, kami menggunakan kecerdasan buatan dalam modul tempur dan penglihatan mesin untuk mendukung patroli dan pendeteksian target. Setelah sebuah sektor atau sudut ditentukan, turret akan berpatroli secara otomatis. Ketika mendeteksi objek bergerak atau jejak panas, turret mulai melacak dan memberi peringatan kepada operator. Lihat, seseorang datang. Fitur-fitur tambahan ini sudah terbukti berguna bagi para operator. AI juga membantu mengatasi keterbatasan sinyal yang tidak stabil untuk mengendalikan UGV. Menurut Komandan Unit UGV Gabungan, Unit Abakartia, Korps Kedua Garda Nasional Ukraina yang dikenal sebagai Matematik, komunikasi elektronik dengan UGV adalah salah satu keterbatasan utama dari teknologi ini, selain mekanik. Operasi mekanis senjata tersebut menimbulkan masalah yang pada titik ini AI belum bisa memperbaikinya. Misalnya, peluru yang macet perlu ditangani manusia, sehingga UGV tak berguna sampai diperbaiki. Meskipun para insinyur telah mulai memasang sistem pengisian ulang jarak jauh pada beberapa UGV Ukraina untuk mengurangi risiko, untuk saat ini persiapan senjata yang teliti sebelum pertempuran adalah satu-satunya solusi bagi yang lainnya. Sedangkan untuk senapan mesin itu sendiri, pilihannya sebagian besar didorong oleh ketersediaan amunisi. Pilihan yang paling umum adalah Browning M2 buatan Amerika Serikat yang menggunakan amunisi kaliber 50 BMJ. Amunisi ini secara rutin dipasok oleh mitra-mitra Kiev, sehingga kini lebih banyak digunakan di antara angkatan bersenjata Ukraina dibandingkan dengan persediaan alternatif era Soviet yang diwarisi Ukraina saat merdeka. Meski kaliber besar M2 memerlukan kubah dan peredam kuat untuk menahan hentakan, senjata ini dihargai karena jangkauan serta kemampuannya menembus baja. Namun ketika senjata 12,7 mm ini langka, Ukraina juga mulai memasang senapan mesin 7,62 mm seperti PKM buatan Rusia atau M240 buatan Belgia. Ukraina juga terkadang menggunakan PKMT Rusia yang dipasang di tank, yang seringkali diambil dari kendaraan lapis baja yang rusak. Selain daya hancur yang dapat ditimbulkan oleh senapan mesin berat ini, senjata ini juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap pasukan garis depan Rusia. Politsky merangkumnya. Musuh yang mendengar suara senapan mesin kaliber besar langsung mengira ada peralatan berat di dekat mereka, karena tahu prajurit biasa tak mungkin membawa senjata 50 kg. Jika unit musuh bersembunyi di gedung, mereka gelisah karena tahu akhirnya akan dimusnahkan dan harus melarikan diri. Dalam penyadapan, pejuang kami mendengar musuh melaporkan serangan kendaraan lapis baja besar, padahal itu hanya robot darat yang disamarkan dan menghantam target secara sistematis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, peluncur granat otomatis adalah sistem senjata lain yang sangat cocok digunakan pada UGV. Tidak seperti senapan mesin, mereka bisa menyerang target dari tempat terlindung, menembak melambung dan melampaui garis pandang. Namun, mengintegrasikan peluncur granat lebih rumit dibandingkan memasang senapan mesin karena berat dan hentakannya. MK-19 buatan Ariskas memiliki berat 77,6 pon, hampir 2 kali lipat dari AGS-17 buatan Soviet yang berbobot 68 pon. Hentakan dari peluncur berat seperti itu dapat membuat platform yang lebih ringan menjadi tidak stabil, sehingga UGV yang menggunakannya membutuhkan motor listrik dan aktuator yang kuat.
Selain itu, menembak sambil bergerak memerlukan sistem stabilisasi untuk mengimbangi getaran. Dan menurut Makar, tidak ada modul peluncur granat otomatis di pasaran saat ini yang memiliki kemampuan ini. Dan bukan hanya fisika UGV yang memberinya keunggulan. Perangkat lunak yang digunakan pada kubah peluncur granat Ukraina juga memberikan keunggulan tertentu dibandingkan peluncur yang dioperasikan manusia. Perangkat lunak seperti modul Wally 40 yang umum digunakan bereaksi lebih cepat daripada operator manusia, secara otomatis menghitung sudut elevasi laras yang diperlukan untuk mengenai target. Makar mengatakan, kubah tersebut dapat ditempatkan di area berhutan atau di medan terbuka, sementara prajurit tetap berlindung dan mengendalikannya dari jarak jauh. Untuk peluncur granat, sistem ini memungkinkan Anda mengingat antara 10 hingga 15 target. Anda dapat mengatur batas-batas area berhutan, dan jika ada infanteri yang bergerak di sana, kubah akan secara mandiri menyerang target di seluruh zona tersebut dengan pola zigzag. Ini benar-benar mempermudah penargetan. Setelah kubah berada di posisi, Anda memasukkan koordinat dan sistem langsung mengunci target dalam sekejap, lalu menembak dengan akurat. Karena operator UJV tidak dapat melihat target di luar garis pandang secara langsung, platform dan kubah mengandalkan sistem kompleks yang terdiri dari 4 hingga 5 sensor, termasuk kompas, giroskop, dan antena GPS. Jika GPS terganggu, sistem akan mendeteksinya dan beralih ke metode alternatif untuk menentukan posisinya. Namun, masih ada beberapa masalah serius yang harus diatasi. Mirip dengan senapan mesin, sistem pengisian amunisi adalah unit yang paling rumit secara mekanis pada UGV peluncur granat, dan saat ini belum ada teknologi yang tersedia secara luas untuk penggantian kotak granat secara otomatis. Itu berarti manusia harus dikirim untuk melakukan perbaikan berbahaya atau misi penarikan UGV jika sistem pengisian macet. Getaran juga menjadi masalah, bahkan pada platform yang lebih besar yang dapat menahan berat dan hentakan peluncur granat berat. Getaran dapat mengendurkan baut dan merusak elektronik. Jadi setelah setiap misi, kru harus memeriksa peralatan dan dengan teliti mengencangkan semua sambungan. Namun selain masalah teknis ini yang secara bertahap diatasi oleh para insinyur Ukraina, bisa dibilang tantangan terbesar yang dihadapi Ukraina dalam menerapkan UGV tempur secara massal adalah taktik. Pada dasarnya, mengordinasikan operasi dengan pasukan tak berawak, baik sendiri maupun dikombinasikan dengan pasukan manusia, sangat berbeda dengan mengordinasikan serangan yang hanya melibatkan manusia, dan Ukraina terpaksa harus mencari solusinya secara langsung di lapangan. Meskipun eksperimen pertama dengan sistem tak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh sudah ada sejak awal abad ke-20, dan drone telah menjadi fenomena yang berkembang selama beberapa dekade, perang Ukraina benar-benar menjadi kali pertama UGV digunakan secara luas seperti ini. Tidak ada doktrin militer mapan di Ukraina maupun tempat lain yang bisa dijadikan acuan praktik terbaik. Pasukan Ukraina mengatakan prosedur perencanaan tempur infanteri diterapkan pada robot tempur, tetapi mengordinasikan serangan yang melibatkan mereka lebih sulit dibandingkan hanya memimpin pasukan manusia saja. Sampai batas tertentu, menurut Mata Martik, ini adalah masalah komando dan kendali. Mengingat teknologi ini masih baru, markas besar mengirimkan UGV tempur ke medan aksi tanpa selalu mempertimbangkan batas teknis mereka. Mereka butuh ahli UGV agar misi sesuai dengan kemampuan mesin, sehingga perencanaan makin rumit dan standar keterampilan perwira meningkat. Jadi selama periode ini, ketika kru dan komandan sama-sama memperoleh keahlian dan pengalaman yang diperlukan secara langsung mengordinasikan robot dalam serangan cepat, kemungkinan besar akan tetap menjadi proses pembelajaran yang cukup menantang. Namun, kemajuan pesat terus terjadi. Menurut Mata Martik, masalahnya tiap unit punya pengalaman dan pandangan berbeda, jadi sulit menyatukannya dalam satu standar dengan cepat. Tidak bisa dilakukan sekaligus. Saya yakin dalam setahun ke depan, kita akan mendapat pemahaman jelas tentang standar, penggunaan, lokasi, dan cara kerja drone darat. Menurut dia, robot tempur darat sudah beroperasi pada jarak lebih dari 1 mil dari posisi musuh dan menunjukkan nilai terbesarnya dalam operasi pertahanan. Robot ini mendukung atau menggantikan infanteri, membantu mempertahankan posisi dengan lebih sedikit personel dan risiko lebih kecil bagi prajurit. Disusun secara berlapis, UGV bersenjata membentuk sistem tembakan yang padat dan sulit ditembus. Platform besar biasanya ditempatkan di garis kedua atau ketiga dari zona pertempuran langsung untuk melindunginya dari drone FPV Rusia yang merupakan ancaman utama baginya. Ditempatkan di galian pada posisi ini, robot ini menjadi titik pengamatan dan penembakan jarak jauh. Robot ini dapat menunggu berhari-hari tanpa perlu makanan, air, tidur, atau ke toilet,
sambil otomatis mendeteksi dan melacak target. Akibatnya, satu operator bisa mengendalikan 3-4 sektor dari tempat yang aman. Namun, meskipun taktik UGV defensif seperti itu sudah cukup mapan saat ini, taktik untuk serangan robot masih terus berkembang. Operasi ofensif jauh lebih kompleks dibandingkan operasi defensif. Untuk saat ini, peran paling efektifnya adalah dalam operasi pengintaian tempur, di mana robot maju tanpa personel untuk menarik tembakan musuh. Selama penyerangan, robot ini berfungsi sebagai perisai tembakan atau elemen pengawal, menahan musuh di tempat. Makar memberikan contoh yang jelas. Kami merencanakan operasi dengan robot darat sebagai pusat, memberikan dukungan tembakan utama bagi kelompok penyerang. Ini adalah pengaturan komprehensif. 2 robot kamikaze yang membawa ranjau MON 90, sebuah modul tempur yang dipersenjatai dengan pelontar granat MK19 dan sebuah platform evakuasi. Robot kamikaze pertama meledakkan posisi musuh sebelum penyerangan dimulai. Robot kedua bergerak sejajar dengan infanteri melintasi ladang dan, atas perintah, menyerang musuh di koordinat yang diberikan selama pertempuran. Modul peluncur granat memberikan perlindungan di medan terbuka saat pasukan kita bergerak masuk. Robot tersebut menembakkan seluruh amunisinya dengan akurat ke sasaran. Sayangnya, kami kehilangan 1 prajurit akibat tembakan artileri. Begitu area diamankan, robot logistik segera masuk dan mengevakuasi jenazah. Contoh ini membuktikan bahwa robot mampu secara efektif mendukung serangan, menghancurkan benteng dan personel musuh sebelum pertempuran jarak dekat dimulai. Dalam contoh terkenal lainnya, sebuah UGV kamikaze memaksa para pejuang Rusia untuk menyerah dengan mengancam akan meledakkan posisi mereka. Sekarang, Ukraina juga mulai memperkenalkan platform tempur yang lebih kuat, yang dapat membawa lebih banyak amunisi dan modul yang lebih berat, serta berfungsi lebih seperti kendaraan tempur infanteri daripada seorang prajurit infanteri dengan senapan mesin atau peluncur granat. UGV tugas berat ini termasuk Protector dan T-700 Browning yang telah disebutkan sebelumnya. Keduanya mampu membawa sekitar 1.550 pon, serta Fatak yang dapat membawa hingga 4.400 pon. 700 Browning dipersenjatai dengan 2 senapan mesin, yaitu Browning M2 kaliber 12,7 mm dan PKT kaliber 7,62 mm. Fatak dikembangkan untuk meriam Bushmaster 25 mm yang sama seperti yang digunakan oleh kendaraan tempur infanteri Bradley buatan Amerika Serikat. Pengembangnya mengatakan bahwa sasis ini bahkan dapat membawa seluruh muatan 40 roket untuk sistem peluncur roket ganda Grad. Tapi itu belum semuanya. Pengembang Ukraina sedang menyiapkan repeater dan platform untuk membawa serta meluncurkan drone kamikaze kecil. Serta sistem rudal anti-tank yang dipasang pada UGV, sistem pertahanan udara portable, meriam otomatis, dan bahkan peluncur roket penyembur api. Tentara robot yang sepenuhnya otomatis mungkin masih cukup jauh untuk terwujud. Namun untuk saat ini, UGV secara signifikan menyeimbangkan kekuatan dalam hal jumlah personel bagi Ukraina. Seperti kata Poritsky, kami kekurangan orang. Rusia mengirim pasukan ke mesin pembantai, sedangkan kami mengirim robot ke rongsokan. Kami menyerbu bersama mereka, kehilangan, tapi menukar uang dan logam dengan personel musuh. Dengan Rusia dan banyak negara lain juga berlomba-lomba mengembangkan UGV dengan cepat, kemungkinan akan ada perkembangan besar di bidang ini dalam waktu dekat. Selama bertahun-tahun, para ahli telah memprediksi bahwa pertempuran di masa depan tidak akan dilakukan oleh pria dan wanita, melainkan oleh mesin. Seluruh pasukan drone, robot, dan kendaraan tak berawak akan berperang, sementara operator manusianya tetap berada dalam kondisi relatif aman, bermil-mil di belakang medan perang. Di Ukraina kita sudah mulai melihat sekilas adegan-adegan bergaya fiksi ilmiah seperti ini. Di sepanjang garis depan, regu penyerang Rusia bergegas maju ke medan perang, mengira akan menemukan tentara Ukraina menghadang mereka. Namun yang menunggu mereka justru sesuatu yang jauh lebih buruk. Musuh yang bukan terbuat dari daging dan tulang, mainkan baja dingin yang keras. Ini adalah pasukan robot Ukraina dan pasukan ini semakin besar, kuat, dan cerdas setiap harinya. Meskipun gagasan tentang robot militer terasa seperti sesuatu dari masa depan, konsep ini sebenarnya sudah ada selama lebih dari 1 abad. Pada tahun 1915 misalnya, Prancis menciptakan prototip drone robotik peledak pertama di dunia dan mengoperasikan 20 unit bersama Angkatan Darat Prancis kedua. Pada tahun 1930-an, Uni Soviet mulai mengembangkan teletank, sebuah tank yang dioperasikan dari jarak jauh dan dipersenjatai dengan senapan mesin sendiri.
Contoh awal kendaraan darat tanpa awak UGV atau robot lapis baja ini digunakan baik dalam perang musim dingin antara Uni Soviet dan Finlandia maupun pada tahap awal perang Jerman-Soviet tahun 1941. Pada waktu yang hampir bersamaan, Inggris juga menciptakan tank infanteri kendali radio miliknya sendiri dengan nama sandi Black Prince. Dan angkatan bersenjata lainnya sepanjang sejarah juga telah mengeksplorasi gagasan membangun kendaraan militer lapis baja yang dapat beroperasi tanpa pilot atau kru manusia di dalamnya. Namun selama beberapa dekade, proyek-proyek ini seringkali terlalu mahal atau rumit untuk dilanjutkan negara-negara. Hingga sekarang, kemajuan teknologi saat ini telah membuat militer jauh lebih mungkin untuk membuat dan mengerahkan robot lapis baja secara massal, dan Ukraina menjadi pelopornya. Ketika perang dimulai, UGV atau kompleks robotik darat seperti yang dikenal di Ukraina mulai terlihat dalam jumlah kecil. Banyak dari model awal tersebut diimpor dari negara lain, tetapi para pemikir militer terbaik Ukraina segera melihat betapa berharganya mereka dalam pertempuran dengan Rusia dan menugaskan tim mereka sendiri untuk mengembangkan beberapa model dalam negeri. Beberapa tahun kemudian, Ukraina sekarang memproduksi hampir semua UGV-nya sendiri. Faktanya, sebuah laporan Jamestown menemukan bahwa 99% dari semua robot lapis baja yang digunakan oleh militer Ukraina juga diproduksi di Ukraina dan produksinya telah meningkat dengan sangat cepat. Pada tahun 2024 misalnya, Ukraina hanya memiliki beberapa ratus robot ini yang bisa digunakan. Untuk tahun 2025, mereka menetapkan target produksi sebanyak 15.000 unit. Jumlah itu meningkat menjadi 20.000 pada tahun 2026. Dan ini bukan hanya soal kuantitas, tapi juga variasi. Pada tahap awal perang, Ukraina hanya memiliki beberapa jenis robot yang bisa digunakan, masing-masing dengan spesifikasi teknis, keunggulan, kelemahan, dan kasus penggunaan idealnya sendiri. Saat ini, ada lebih dari 200 model yang diproduksi oleh sekitar 40 produsen Ukraina yang berbeda. Itu sangat berharga karena memberikan militer Ukraina jauh lebih banyak pilihan untuk digunakan dalam berbagai misi, kondisi, dan tugas. Beberapa mungkin lebih cocok daripada yang lain untuk mempertahankan lokasi yang diperkuat misalnya, dan kita akan membahas contohnya nanti. Sementara yang lain lebih baik dalam tugas seperti pemindaian, pengintaian, dan pengawasan. Semakin besar dan beragam pasukan robot ini, semakin Ukraina dapat mengandalkan UGV-nya untuk menyelesaikan tugas dan mempertahankan garis depan dalam pertempuran dengan Rusia. Hal itu pada gilirannya akan membantu meminimalkan jumlah korban yang tidak perlu, menjaga personel Ukraina untuk tujuan lain atau pertempuran yang lebih besar di masa depan. Ada 3 alasan mengapa kebangkitan robot di Ukraina berlangsung begitu cepat. Pertama, negara ini tidak berlama-lama dalam pengembangan militer. Ukraina tidak punya kemewahan itu. Ukraina terjebak di tengah konflik yang dinamis dan berkembang pesat, dan mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa didapat secepat mungkin. Negara lain bisa butuh berminggu-minggu hingga berbulan-bulan meletakkan dasar inovasi militer, lalu bertahun-tahun membuat prototip dan menyempurnakan desain. Ukraina membutuhkan perusahaan dan kontraktor pertahanannya untuk memberikan hasil dengan cepat. Kita sudah melihat hal ini di tempat lain. Produsen drone Ukraina misalnya secara rutin merilis model dan desain baru. Negara tersebut juga mempercepat pengembangan rudal dan sistem pertahanan udara baru. Tidak semuanya bekerja sesuai yang diharapkan dan beberapa jelas membutuhkan lebih banyak waktu dalam pengembangan. Namun beberapa telah terbukti sangat efektif. Dan dengan menghilangkan birokrasi yang biasanya menunda dan mengganggu proyek-proyek semacam ini, Ukraina mampu melengkapi angkatan bersenjatanya dengan senjata yang lebih baik dan lebih kuat seiring berjalannya perang. Alasan kedua dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu kerjasama. Di banyak angkatan bersenjata di seluruh dunia, ada pemisahan yang jelas antara kontraktor pertahanan dan pasukan garis depan. Dengan para kontraktor memiliki ide-ide tertentu yang terkadang tidak sejalan dengan harapan dan ekspektasi para prajurit di lapangan. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan situasi di mana perusahaan menciptakan senjata, kendaraan, atau peralatan baru yang justru lebih menghambat pasukan daripada membantu mereka. Ukraina melakukan hal yang berbeda. Ukraina menjembatani kesenjangan antara para pembuat dan prajurit, mendorong pasukan untuk berbagi pemikiran, masukan, dan ide mereka secara langsung dengan perusahaan pertahanan, memberitahu mereka secara persis apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, menjadi tugas perusahaan untuk membuat produk sesuai kebutuhan itu.
Dengan memasukkan masukan nyata dari prajurit ke dalam keputusan desain mereka, mereka dapat meluncurkan senjata dan sistem yang jauh lebih mungkin memberikan hasil dalam kondisi pertempuran nyata daripada sekedar terlihat bagus di ruang pamer dan demo teknologi. Seperti yang dikatakan Maxim Vasilchenko, salah satu pemilik dan CEO kontraktor robotika Tencorp, Ukraina beroperasi dalam mode lead bank masa perang dengan masukan langsung dari garis depan tanpa birokrasi dan fokus pada apa yang benar-benar berhasil. Keputusan yang biasanya butuh berbulan-bulan, di sini hanya beberapa hari. Selain itu, pemerintah, relawan, dan sektor swasta bekerja sama dengan erat, dan para pengguna akhir, yaitu para tentara, juga terlibat sejak hari pertama. Sekali lagi, filosofi yang sama juga terlihat di tempat lain, seperti di industri drone Ukraina, di mana para produsen selalu berkomunikasi dengan skuadron tentara untuk memahami kebutuhan mereka dan perbaikan atau modifikasi yang diinginkan pada desain yang ada. Alasan ketiga dan terakhir di balik pesatnya perkembangan pasukan robot Ukraina adalah, sebenarnya robot tidak terlalu sulit untuk dibuat, setidaknya jika dibandingkan dengan jenis kendaraan militer lainnya. Dibandingkan dengan tank besar dan kendaraan pengangkut pasukan misalnya, yang harus berukuran tertentu untuk menampung awak dan perlengkapan, robot lapis baja cenderung memiliki desain yang jauh lebih ringkas. Tanpa ruang awak dan kokpit, desain dan pembuatan menjadi jauh lebih sederhana, serta menghemat banyak ruang. Memang, banyak robot militer Ukraina berukuran kurang lebih sama dengan troli belanja atau mobil golf, dan mereka dapat dengan mudah dirakit menggunakan komponen komersial sederhana dengan senjata militer seperti senapan mesin 7,62 mm atau kaliber 50 dipasang di atasnya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Beberapa robot ini harganya hanya sekitar $5.000, sementara yang lain bisa mencapai puluhan ribu dolar. Bahkan model yang paling mahal pun masih jauh di bawah angka ratusan ribu atau jutaan dolar yang dibutuhkan untuk tank dan kendaraan infanteri lapis baja kelas atas. Melalui langkah-langkah pengembangan cerdas yang terjangkau ini, Ukraina mampu mengumpulkan, memperluas, dan mendiversifikasi pasukan robotnya dengan sangat cepat. Bandingkan dengan Amerika Serikat, perbedaannya sangat jelas. Meskipun memiliki anggaran militer terbesar di dunia dan kekuatan militer yang jauh melampaui Ukraina atau negara lain di bumi, Amerika Serikat justru kesulitan dalam membangun pasukan robot yang benar-benar serius. Pada tahun 80-an, Amerika Serikat memuji kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh bernama Prowler yang dilengkapi senapan mesin. Di akhir dekade itu, platform anti-armor bergerak yang dioperasikan dari jarak jauh juga sedang diuji, mampu meluncurkan rudal anti-tank tanpa perlu operator manusia di dalamnya. Kedua proyek ini tidak berkembang lebih lanjut. Di masa yang lebih baru, Amerika Serikat mengembangkan Special Weapons Observation Reconnaissance Detection System atau SWORDS, robot bersenjata. Beberapa di antaranya dikerahkan di Irak pada tahun 2007, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam pertempuran. Tak lama setelah itu, militer menghentikan pendanaan program SWORDS. Militer Amerika Serikat terus merancang dan mengembangkan robot kecil serta stasiun senjata yang dioperasikan jarak jauh. Namun, masih sulit menggabungkan kedua konsep ini untuk menciptakan kendaraan darat tanpa awak yang benar-benar mampu menghadapi musuh di pertempuran. Bahkan, salah satu program terbaru, program kendaraan tempur robotik Angkatan Darat Amerikas, baru-baru ini dibatalkan karena biaya yang tinggi, sehingga pasukan Amerika masih kesulitan untuk mendapatkan robot yang benar-benar siap bertempur. Sementara itu di Ukraina, robot-robot sudah bertempur, dan mereka juga melakukannya dengan sangat luar biasa. Sebelum membahasnya, jika Anda ingin wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan The Military Show. Kami membahas topik seperti ini setiap minggu. Membangun pasukan robot itu satu hal, namun memanfaatkannya secara efektif adalah tantangan berbeda. Lagi pula, teknologi ini masih sangat baru, dan militer Ukraina pun belum banyak berpengalaman menggunakannya. Prajurit-prajuritnya harus beradaptasi secara cepat, belajar sambil jalan, dan menemukan cara terbaik untuk memaksimalkan sekutu logam baru mereka. Namun mereka tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan hasil yang sangat mengesankan. Pada tahun 2024, kami melihat video pertama dari UGV bersenjata yang memimpin serangan Ukraina terhadap posisi Rusia. Sampai saat itu, UGV sebenarnya hanya digunakan untuk serangan kamikaze atau penanaman ranjau. Tetapi ini membuktikan bahwa mereka bisa mengambil peran tambahan. Bertempur tidak hanya bersama tentara manusia, tetapi juga memimpin barisan di depan mereka, menarik perhatian musuh dan membuka jalan bagi pasukan lain untuk mengikuti di belakang. Robot yang dimaksud adalah Li UT 2.0 UGV.
sebuah kendaraan seberat 300 kg atau 660 pon yang dilengkapi dengan senapan mesin PKT yang dapat menembak dengan tingkat akurasi yang sangat baik pada jarak hingga 800 meter atau 2.625 kaki. Dilindungi oleh plat baja, Lyut, seperti robot lapis baja Ukraina lainnya, cukup tangguh untuk menahan tembakan senjata ringan. Pada satu titik di video, kita bahkan melihatnya melintasi ranjau anti-tank yang gagal meledak. Kita juga melihat pasukan Rusia menembakkan sesuatu yang tampaknya adalah granat berpeluncur roket RPG ke arah UGV tersebut. Namun kendaraan itu tetap beroperasi, bahkan setelah terkena beberapa kali serangan dan nyaris terkena ledakan. Di akhir video, tentara Rusia terlihat melarikan diri dari parit mereka, berlari menyelamatkan diri dari sebuah robot yang tampaknya hampir mustahil untuk dihentikan, seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Sejak saat itu, telah ada banyak contoh lain yang terekam tentang robot-robot Ukraina yang berhasil menahan serangan Rusia dan melawan mesin perang Kremlin. Pada Juli 2025 misalnya, dalam pencapaian bersejarah pertama di dunia, Brigade Ketiga Ukraina berhasil menangkap pasukan Rusia menggunakan pasukan penyerang yang sepenuhnya terdiri dari drone dan robot. Menurut pernyataan rinci yang dirilis pada saat itu, brigade tersebut menggunakan drone kamikaze dan kendaraan darat robotik untuk menghancurkan serangkaian bunker Rusia di wilayah Kharkiv, timur laut Ukraina. Tepat ketika robot lain bersiap untuk menghancurkan benteng Rusia yang rusak lainnya, para tentara Rusia yang tersisa dan bersembunyi di dalamnya menyadari bahwa mereka hanya punya dua pilihan, mati atau menyerah. Mengambil kesempatan itu, mereka keluar dengan tangan terangkat, dan pada saat itu mereka segera dikawal keluar dari zona pertempuran oleh drone dan ditahan oleh militer Ukraina. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ini adalah bukti jelas dan tak terbantahkan pertama bahwa robot lapis baja dapat menjalankan seluruh misi dan mencapai tujuan penting secara mandiri tanpa risiko korban jiwa dari pihak tentara sama sekali. Pada bulan November 2025, kami kembali melihat aksi robot-robot Ukraina ketika sebuah video dirilis yang memperlihatkan UGV menembaki kendaraan personel MTLB Rusia. Menurut laporan, pasukan Ukraina saat itu sebenarnya hanya sedang menguji robot mereka tidak jauh dari garis depan ketika mereka menemukan kendaraan Rusia tersebut. Melihat kesempatan untuk mengetahui kemampuan robot dalam kondisi pertempuran nyata, kru UGV pun melepaskan tembakan. Tampaknya pihak Rusia sama sekali tidak tahu apa yang mengenai mereka. Hanya sebulan setelah itu, rekaman lain muncul yang menunjukkan kemampuan pertahanan dari pasukan robot tersebut. Menurut pernyataan rinci di Telegram dari Korps Angkatan Darat Ketiga Ukraina, sebuah robot darat tanpa awak, droid TW-127, mampu mempertahankan posisi pertahanan sendirian selama 45 hari berturut-turut secara menakjubkan. Dilengkapi dengan senapan mesin kaliber 50, UGV tersebut menempati posisi di wilayah garis depan yang sangat diperebutkan, menggunakan senjatanya untuk menahan kemajuan Rusia, sementara operatornya tetap aman di belakang garis pertempuran. Selama 45 hari berturut-turut, kompleks robotik darat dari Brigade Serbu Ketiga menjalankan tugas tempur dan menahan semua upaya musuh untuk menerobos sektor kami dengan tembakan senapan mesin. Operator unit serang dari NC-13 mengendalikan robot Dev Droid TW-12,7 dari tempat perlindungan yang aman. Selama misi, musuh gagal menyusup atau merebut posisi dan pejuang mempertahankan garis pertahanan tanpa kehilangan personel. Bot yang dimaksud dibuat oleh perusahaan pertahanan Ukraina DevDroid yang merupakan salah satu nama terkemuka dalam bidang robotika militer Ukraina saat ini. Dengan jangkauan operasional hingga 15 mil dan kontrol radio canggih dikombinasikan dengan sistem navigasi otomatis berbasis AI. Droid TW-127 adalah salah satu pencapaian terbesar perusahaan dan menjadi permata yang bersinar di jajaran robot tempur. Baru-baru ini, pada Januari 2026, sebuah droid lain, 12,7 UGV, tertangkap kamera saat terlibat pertempuran dan menyingkirkan infanteri Rusia dengan bantuan senapan mesin M2 Browning yang terpasang di dalamnya. Ini diyakini sebagai kejadian pertama tercatat di mana robot terlibat langsung dalam pertempuran dengan pasukan musuh. Dan seperti yang terlihat di video, pertarungannya jelas tidak seimbang. Tanpa gentar oleh tembakan senjata ringan musuh, robot itu mampu melacak, mengunci, dan menghujani para kombatan Rusia dengan tembakan, menghabisi mereka satu persatu. Pada bulan yang sama, robot Ukraina dan DevDroid meraih salah satu keberhasilan terbesar mereka ketika sebuah robot darat serang pengintai berhasil menangkap 3 tentara Rusia dalam sebuah operasi tempur.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di arah Liman, wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Di sana, di bawah komando Brigade Serbu Terpisah Ketiga, sebuah Dev Droid TW-7,62 yang dilengkapi dengan senapan mesin KT-7,62 PKT, secara efektif memaksa 3 tentara Rusia tersebut untuk mengibarkan bendera putih. Sebuah video dari insiden tersebut dibagikan secara daring, memperlihatkan para tentara itu keluar dari tempat persembunyian mereka di antara puing-puing yang masih berasap, mengangkat tangan sebagai tanda menyerah sebelum melucuti senjata mereka sendiri dan berbaring di tanah. Dev Droid juga melaporkan secara rinci bagaimana insiden itu terjadi. Pengintai Impact NRC Droid TW-7,62 berbasis platform Numo berhasil menangkap 3 tentara Rusia. Tidak ada risiko bagi para pejuang kami. Misi berhasil diselesaikan dari jarak jauh. Stok pertukaran tawanan telah diisi kembali. Seperti apa perang modern itu? Pekerjaan dilakukan di garis depan. Rakyat tetap aman. TW Droid 7,62 adalah NRC serang pengintai yang disesuaikan dengan senapan mesin KT-7,62 PKT. Berkat kalkulator balistik bawaan, sistem ini memberikan presisi tinggi dan efisiensi tembakan saat menyerang target musuh. Droid TW-7,62 dilengkapi dengan elemen kecerdasan buatan untuk deteksi, penguncian, dan pelacakan target secara otonom. Insiden seperti ini semakin sering terjadi, dan dengan Ukraina berkomitmen untuk memperluas pasukan drone-nya dengan puluhan ribu unit tambahan. Dalam beberapa bulan ke depan, kita pasti akan semakin sering melihat robot lapis baja mempertahankan garis depan, melakukan serangan, menangkap pasukan, dan menahan Rusia. Akibatnya, mesin perang Kremlin yang sudah kesulitan untuk membuat kemajuan atau pencapaian berarti di garis depan akan terus mengalami kesulitan. Karena mereka harus menghadapi lawan yang tidak berdarah, tidak goyah, atau mundur, bahkan di bawah tembakan berat sekalipun. Lebih dari itu, robot-robot Ukraina hanya akan menjadi semakin kuat dan lebih tangguh mulai sekarang. Rencana disusun agar model terbaru nanti memiliki persenjataan lebih kuat dan destruktif. Dev Droid misalnya sedang bekerja keras mengembangkan sistem tempur robotik berbasis darat baru yang dilengkapi dengan meriam 30 mm. Mampu beroperasi secara efektif pada jarak hingga 3 mil atau 5 km, model baru ini akan memiliki kemampuan yang jauh lebih unggul dibandingkan pendahulunya. Model ini akan memiliki sasis lebih besar dan berat untuk menahan hentakan meriam tersebut, serta dapat mendukung tembakan langsung saat manuver ofensif atau melindungi formasi infanteri di lingkungan berisiko tinggi. Ini hanya salah satu contohnya. Banyak perusahaan robotika lain di Ukraina juga bekerja siang dan malam untuk mengembangkan robot yang lebih kuat, lebih tangguh, dan semakin canggih. Siap untuk melakukan berbagai operasi ofensif dan defensif di medan perang, menyelamatkan nyawa, mengeliminasi musuh, dan memainkan peran yang lebih besar serta lebih luas dalam perang. Seiring mereka menjadi lebih kuat dan lebih canggih, robot-robot Ukraina menetapkan tolok ukur bagi pasukan militer lain di seluruh dunia untuk dipelajari dan dicoba untuk ditiru. Dan merek-merek robotik negara itu bisa meraih kesuksesan besar, investasi, dan minat yang tinggi setelah perang berakhir, karena berbagai militer akan berusaha membeli dan menggunakan beberapa robot ini sendiri. Sementara itu, seiring semakin banyak robot ini dikerahkan ke garis depan di lokasi seperti Donetsk dan Luhansk, militer Ukraina akan semakin kuat dan peluang keberhasilannya pun akan semakin meningkat. Ukraina tidak lagi berusaha menandingi Rusia dengan jumlah tentara yang sama. Sebaliknya, negara itu sedang membangun sesuatu yang mirip fiksi ilmiah. Sebuah pasukan robot. Kita sedang membicarakan kendaraan darat tanpa awak yang merayap di parit, mengantarkan suplai di bawah tembakan, mengevakuasi tentara yang terluka, dan bahkan melaju langsung ke posisi Rusia dengan muatan penuh bahan peledak. Semua itu dilakukan sambil menjaga tentara Ukraina sejauh mungkin dari zona maut. Dan bagian yang paling gila dari semua ini adalah bahwa sebagian besar teknologi ini sedang dikembangkan di bengkel-bengkel garasi, gudang era Soviet, dan fasilitas darurat hanya beberapa mil dari zona pertempuran aktif. Jadi mari kita telusuri bagaimana Ukraina yang awalnya hampir tidak memiliki kemampuan robotika, kini menjadi pelopor masa depan peperangan darat dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mengapa semua kekuatan militer besar dunia kini berlomba mencari tahu arti semua ini untuk masa depan peperangan? Ketika perang dimulai, kemampuan tak berawak Ukraina hanya terbatas pada sekitar 20 drone Bayraktar buatan Turki dan beberapa unit relawan yang menerbangkan quadcopter konsumen. Tidak ada robot darat, tidak ada sistem otonom, tidak ada apa-apa.
Loncat ke Desember 2024 dan pasukan Ukraina melakukan serangan yang sepenuhnya menggunakan robot pertama di dunia yang terdokumentasi terhadap posisi Rusia. Tidak ada tentara manusia yang terlibat dalam serangan sebenarnya, hanya drone di udara dan kendaraan tanpa awak di darat bekerja sama untuk menghancurkan posisi musuh. Pada Juli 2025, Brigade Serbu ketiga Ukraina melangkah lebih jauh lagi. Mereka melakukan seluruh operasi hanya menggunakan drone dan robot darat yang memaksa pasukan Rusia untuk menyerah. Tidak ada korban jiwa dari pihak Ukraina. Itu gambaran singkat tentang kemungkinan perang di masa depan. Namun operasi-operasi yang menjadi sorotan ini tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana Ukraina sampai di sini. Untuk melihatnya, Anda perlu mengunjungi bengkel milik Alexander, Komandan Peleton Batalion Antares, yang beroperasi di gudang tua peninggalan Soviet di Oblast Donetsk. Kisah Alexander adalah gambaran kecil dari revolusi robot darat Ukraina. Dia membangun seluruh unitnya melalui koneksi pribadi, penggalangan dana, undian, dan donasi dari jaringan sipil. Peletonnya hanya menyimpan beberapa robot untuk mereka, sisanya diberikan ke brigad lain yang lebih membutuhkan. Pekerjaan ini tak pernah berhenti. Ketika produsen mengirimkan kendaraan darat tak berawak baru ke unit seperti Alexander, kendaraan itu datang dengan cacat fatal, yaitu sistem komunikasi analog bawaan yang mudah dihancurkan oleh gangguan sinyal Rusia seperti kertas tisu. Jadi tim Alexander membongkar semuanya, mengelas rangka baru, memasang ulang semua kabel, dan memasang terminal Starlink, jaringan LTE atau sambungan digital terenkripsi sebelum kendaraan itu siap tempur. Mengonversi satu UJV atau kendaraan darat tak berawak memerlukan biaya antara 750 hingga 1.000 dan itu belum termasuk perangkat keras Starlink dan langganannya. Lalu ada juga perawatan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Mesin-mesin ini mendapat perlakuan berat di lapangan dan perlu diservis setiap selesai misi. Tapi begini, semua itu sepadan. Setelah ditingkatkan, robot-robot ini mampu menyelamatkan nyawa warga Ukraina setiap hari. Mari kita bicara soal lini masa. Karena evolusi sistem tak berawak Ukraina terjadi dengan sangat cepat. Pada awal tahun 2022, kemampuan robotika Ukraina pada dasarnya nol. Pada pertengahan tahun 2022, unit-unit relawan mulai mengubah drone konsumen DJI menjadi pembom darurat. Lambat, rentan, tetapi cukup efektif untuk menghancurkan tank bernilai jutaan dolar. Lalu datanglah revolusi drone FPV pada tahun 2023. Ukraina memproduksi hampir 600.000 drone first-person view pada tahun itu, turunan dari drone balap yang bisa melesat di antara pepohonan dan menghantam target dengan presisi tinggi. Pada tahun 2024, jumlah itu melonjak menjadi 1,5 juta drone FPV. Pada tahun 2025, Ukraina diperkirakan akan memproduksi 4,5 juta drone FPV saja. Itu lebih dari 12.000 setiap harinya. Saat drone udara jadi sorotan, ada hal lebih tenang terjadi di darat. Eksperimen skala kecil dengan kendaraan darat tak berawak sedang berlangsung di berbagai brigade. Beberapa unit menguji platform beroda. Unit lain mencoba desain berantai. Semua orang belajar apa yang berhasil dan tidak melalui proses coba-coba di medan perang. Menjelang akhir tahun 2023, robot darat mulai muncul dalam rekaman pertempuran. Mesin kecil mengantar suplai ke garis depan, sementara yang lebih besar mengevakuasi tentara terluka dari parit di bawah tembakan. Desember 2024 menandai titik balik dengan serangan pertama yang sepenuhnya menggunakan robot. Kemudian Ukraina mengumumkan rencana untuk mengerahkan setidaknya 15.000 robot darat pada akhir tahun 2025. Ini bukanlah sistem prototipe, melainkan robot tempur yang sepenuhnya operasional dan terintegrasi dalam operasi tingkat brigad. Dan pada tahun 2025, tentara Ukraina terus-menerus menemukan kegunaan baru untuk sistem-sistem ini lebih cepat daripada siapapun dapat mencatatnya. Laporan Medusa dari Maret 2025 menunjukkan tentara dari Brigade Serbu ke-5 dengan robot tempur yang tampak seperti ATV kecil mampu bermanuver melalui puing-puing dan menyerang posisi Rusia dengan panduan drone dari atas. Terobosan pada Agustus 2025 terjadi ketika Brigade Mekanis ke-28 Ukraina memperkenalkan apa yang mereka klaim sebagai pertahanan udara pertama dalam perang ini, UGV, sebuah robot darat yang dipasangi sistem Igla Manpep untuk menembak jatuh pesawat sambil menjaga kru tetap berlindung. Tiba-tiba, ini bukan lagi sekadar platform logistik. Robot-robot ini mulai berubah menjadi senjata.
Sekarang mari kita bahas secara detail kemampuan robot-robot darat ini karena variasi penggunaannya sangat menakjubkan. Menurut Alexander Yapchanka, Kepala Sistem Robotik untuk Batalion Da Vinci Wolves Ukraina, ada setidaknya 8 penggunaan utama. Dan dia mengatakan kepada Business Insider bahwa salah satu yang paling menjanjikan bagi pasukan Ukraina adalah menggunakan robot-robot itu sebagai bom. Logikanya sederhana. Robot darat dapat membawa jauh lebih banyak bahan peledak dibandingkan drone udara. Drone udara terbesar hanya mampu membawa muatan sekitar 10 kg. Robot darat terkecil yang digunakan Yapchanka bisa membawa lebih dari 22 kg, sedangkan model lebih besar mampu membawa jauh lebih banyak. Dan mereka bisa mendekat jauh lebih dekat sebelum meledak. Video dari medan perang menunjukkan robot-robot ini bergerak langsung ke parit Rusia, ke lubang perlindungan, bahkan ke posisi di ruang bawah tanah sebelum meledak. Yapchanka menceritakan misi unitnya mengirim robot bermuatan 30 kg bahan peledak ke ruang bawah tanah Rusia. Robot itu meledak di dalam bangunan tersebut, menewaskan infanteri Rusia. Itulah tingkat presisi yang tidak bisa dicapai manusia dengan aman, dan drone terbang hanya bisa melakukannya dengan banyak percobaan dan kerugian. Tapi misi kamikaze hanyalah salah satu penerapannya. Mari kita bahas logistik, karena robot darat paling berdampak di bidang ini dalam operasi sehari-hari. Zona pembunuhan Ukraina yang semakin meluas telah meluas lebih dari 16 km melewati garis depan, didorong oleh proliferasi drone di kedua belah pihak. Menurut perkiraan Army Technology, drone sekarang menyumbang hingga 80% dari korban tempur pihak Rusia. Namun sebaliknya juga benar, karena sebagian besar, jika tidak semua, cedera di pihak Ukraina juga terkait dengan drone. Menurut Kolonel Konstantin Humeniuk, Kepala Ahli Bedah Pasukan Medis Ukraina, tugas paling berbahaya sekarang bukan lagi menghadapi musuh secara langsung. Sekarang, tugas paling berbahaya adalah memindahkan pasokan ke dan dari garis depan. Ukraina kehilangan banyak truk pickup untuk logistik, membuat tiap unit kekurangan kendaraan. Disinilah robot darat berperan. Mesin-mesin ini dapat mengantarkan makanan, amunisi, dan pasokan medis ke parit depan tanpa membahayakan prajurit. Mereka beroperasi di malam hari saat drone FPV Rusia sulit mendeteksi dan menghancurkan mereka. Dan kecepatan tidak sepenting yang Anda kira, karena bahkan 16 km per jam sudah dianggap cepat ketika medan perang dipenuhi drone mematikan. Di medan kasar, mereka lebih mudah terbalik atau jatuh saat melaju kencang, sehingga bergerak perlahan dan hati-hati. Beberapa robot dilengkapi tiang relay komunikasi atau modul peperangan elektronik. Lainnya memiliki turret atau mortir kendali jarak jauh untuk dukungan tembakan. Namun, perbedaan terpenting adalah ini. Setiap misi robot darat berarti satu tentara Ukraina tidak perlu lagi mengemudikan truk melewati zona maut. Lalu ada evakuasi medis, yang merupakan aplikasi paling menyelamatkan nyawa sekaligus paling menantang secara teknis. Robot darat beroda rantai dapat mengevakuasi tentara yang terluka dari parit tanpa mempertaruhkan tim 8 orang yang biasanya dibutuhkan untuk operasi semacam itu. Robot itu mendekati posisi, tentara yang terluka dinaikkan ke atasnya, lalu robot itu membawa mereka kembali ke tempat yang aman. Masalahnya, jika robot kehilangan komunikasi saat membawa korban, itu akan meninggalkan tentara yang rentan terdampar di tempat terbuka, terlihat oleh drone Rusia. Menurut Yapchanka, unitnya hanya menggunakan robot untuk evakuasi korban sebagai pilihan terakhir, tepat karena alasan ini. Risiko kehilangan komunikasi terlalu tinggi untuk menjadikannya praktik standar. Tentara terus mendorong teknologi ini karena jika berhasil, teknologi ini bisa menyelamatkan nyawa dalam situasi di mana penyelamatan manusia justru berisiko menambah korban. Robot darat juga digunakan untuk menanam ranjau yang menurut Yapchanka sangat berbahaya bagi tentara ketika drone Rusia terus-menerus mengawasi dari atas. Robot-robot ini bisa membawa lebih banyak ranjau daripada tentara dan menanamkannya tanpa membahayakan operator manusia. Robot darat juga bisa membersihkan ranjau di area tertentu. Tidak seperti drone udara, mereka dapat bergerak di depan pasukan untuk memastikan jalur aman. Jika terkena ranjau, mesinnya yang rusak, bukan tentara yang tewas. Ini memang perhitungan kejam, tapi logikanya jelas. Lebih baik robot rusak daripada tentara Ukraina tewas. Pengumpulan jenazah tentara yang gugur merupakan aplikasi lain yang suram namun diperlukan. Mengevakuasi korban biasanya membutuhkan 8 tentara dan membuat mereka semua berisiko terkena hal yang sama yang menyebabkan korban pertama. Robot menawarkan alternatif meskipun tidak sempurna. Mesin-mesin itu bisa kehilangan koneksi atau terkena ranjau sendiri, yang berarti tentara masih sering harus turun tangan. Pengumpulan intelijen melengkapi penggunaan utamanya.
Kamera robot darat dapat memberikan pengintaian meskipun tidak seefektif drone udara. Bahkan rintangan sederhana seperti rumput tinggi dapat membatasi efektivitasnya. Sudut pandang rendah tak memberi kesadaran. Medan perang seperti mata di langit. Namun, jika robot darat digabung dengan drone udara untuk pengawasan, Anda memiliki sistem tak berawak terkoordinasi yang bisa beroperasi semi-mandiri dari tentara manusia. Sekarang mari kita bahas para tentara yang membangun dan mengoperasikan sistem ini, karena kisah mereka menunjukkan revolusi ini bermula dari akar rumput. Kunjungi posisi Brigade Serbu ke-5 di dekat Donetsk dan Anda akan menemukan tentara seperti agronom dan moped. Keduanya menggunakan nama sandi demi keamanan keluarga mereka. Bekerja di bengkel darurat untuk memodifikasi robot darat. Mereka menunjukkan kepada jurnalis Current Time, Oleksiy Prodeivoda, rekaman pertempuran terbaru. Drone darat unit mereka bermanuver melewati kendaraan lapis baja yang hancur dan menyerang posisi Rusia. Musuh tidak tahu apa yang terjadi atau asal tembakan itu. Drone itu berukuran sekitar ATV dan Anda hanya bisa mendengarnya ketika berada dalam jarak 30 meter atau sekitar 100 kaki, jelas agronom. Kami diam-diam masuk zona abu-abu lalu menembak posisi mereka. Moped menjelaskan peningkatan terbaru mereka. Rangka baru, kamera yang dipindahkan untuk visibilitas yang lebih baik, pencitraan termal untuk operasi malam hari, dudukan turret untuk senapan mesin atau meriam kaliber kecil. Ini bukan spesifikasi pabrik, ini adalah modifikasi medan perang yang dirancang oleh para tentara yang benar-benar memahami apa yang mereka butuhkan. Mereka juga mengembangkan versi beroda rantai yang lebih mulus daripada model beroda, sehingga lebih baik untuk evakuasi tentara terluka. Roda rantai lebih unggul di medan berat dan memberi platform lebih stabil. Mereka sering membongkar, merakit ulang, dan menguji tiap iterasi robot di lapangan. Ini adalah perbaikan berkelanjutan, hasil umpan balik dari pertempuran langsung beberapa mil dari lokasi aktif. Bandingkan dengan pengadaan tradisional di Barat yang bisa memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk beralih dari prototip ke tahap uji coba di lingkungan terkontrol. Dan di seluruh Ukraina ada puluhan bengkel serupa. Setiap unit memiliki tim yang memodifikasi, meningkatkan, dan bereksperimen dengan robot darat. Secara total, diperkirakan Ukraina memiliki lebih dari 500 perusahaan yang memproduksi drone dengan berbagai ukuran dan fungsi, mulai dari industri rumahan hingga pabrik-pabrik besar dengan rantai pasokan. Semua ini didukung oleh layanan berbagi intelijen dan kesadaran situasional Ukraina bernama Delta yang mengordinasikan lokasi dan pengiriman drone. Namun, meskipun kecerdikan Ukraina mengesankan, hal ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Rusia juga belajar dan perlombaan senjata teknologi semakin cepat. Setelah bertahun-tahun dihantam oleh drone Ukraina, Moskwa akhirnya mulai mengembangkan armada robot daratnya sendiri. Media pemerintah Rusia memamerkan sebuah UGV yang dipersenjatai dengan 4 peluncur termobarik berbantuan roket pada Agustus 2024. Memang terlambat masuk ke permainan, tapi mereka cepat mengejar ketertinggalan, dan itu karena Rusia memiliki keunggulan bawaan dalam hal pengadaan militer, pendapatan minyak, dan gas. Saat ini Rusia menggunakan sekitar 8% dari PDB-nya untuk militernya, sementara Ukraina menggunakan sekitar 35%. Ekonomi Rusia lebih kuat meskipun ada sanksi, dan masih ada anggapan bahwa Putin bisa menggelontorkan uang untuk masalah ini sampai masalahnya mulai hilang. Selain itu, Tiongkok sedang mengamati dan berpotensi bersedia berbagi teknologi serta kapasitas manufaktur. Hal ini membawa kita pada salah satu tantangan terbesar yang dihadapi robot darat Ukraina, yaitu peperangan elektronik dan gangguan komunikasi. Teknologi pengacau sinyal Rusia berkembang pesat selama perang. Di awal konflik, peperangan elektronik masih primitif dan terbatas di area tertentu. Kini, teknologi itu sudah canggih dan meluas. Sistem pengacau sinyal dapat diaktifkan dan dimatikan dalam interval 15 menit, memaksa operator untuk menunggu kesempatan yang tepat. Kondisi di lapangan menentukan aturannya sendiri, dan kami harus mengubah semua drone menjadi kendali digital, jelas Alexander. Itulah sebabnya timnya membongkar sistem analog dan memasang tautan digital terenkripsi atau terminal Starlink. Namun solusi-solusi itu juga tidak sepenuhnya aman. Drone yang dikendalikan serat optik adalah solusi kreatif Ukraina untuk mengatasi jamming. Platform ini menarik kabel serat optik setipis rambut hingga 12 mil di belakangnya, menghadirkan koneksi yang tahan jamming. Ini adalah solusi abad ke-20 untuk masalah abad ke-21, kabel fisik yang tidak bisa diganggu secara elektronik. Kelemahannya, kabel-kabel itu sendiri rentan untuk dipotong atau tersangkut.
Dan para tentara mulai menemukan sarang burung yang terbuat dari kabel serat optik bekas dari drone yang jatuh, hal yang lucu sekaligus agak menyedihkan. Kehilangan konektivitas tetap menjadi skenario mimpi buruk. Menurut Japchanka, ketika sebuah robot kehilangan komunikasi, itu hanya menjadi tumpukan besi tua yang mahal. Lebih parahnya, besi tua itu bisa diambil Rusia untuk direkayasa ulang atau dibongkar agar militer mereka tahu cara melawannya. Sebagai cadangan, hasil menjanjikan muncul dari pengembangan AI agar robot bisa beroperasi otonom saat komunikasi terputus. Namun, ini perlombaan pengembangan yang terus berlangsung. Teknologinya sudah ada, tapi menjadikannya andal untuk pertempuran adalah hal berbeda. Inilah titik menariknya. Keberhasilan Ukraina dengan robot darat tak hanya mengubah perang ini, tapi juga pandangan militer dunia tentang peperangan. Pemerintah Ukraina membentuk pasukan sistem tak berawak nasional pada Februari 2024 dengan Kolonel Vadim Sukharyevsky diangkat sebagai komandan pada bulan Juni yang sekarang digantikan oleh Mayor Robert Brovdi. Ini adalah cabang militer baru setara dengan Angkatan Darat, Laut, atau Udara. Pikirkan itu sejenak. Sebuah negara menciptakan cabang militer terpisah untuk sistem tak berawak dalam waktu kurang dari 2 tahun. Rusia mengikuti langkah tersebut pada Desember 2024, mengumumkan cabang sistem tak berawaknya sendiri untuk mengintegrasikan teknologi otonom dan robotik ke seluruh cabang militer. NATO mendirikan Pusat Analisis Pelatihan dan Pendidikan Bersama atau JTEC di Polandia, khusus untuk mempelajari inovasi-inovasi Ukraina. Aliansi yang menghabiskan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan sistem senjata mahal dan canggih, kini berusaha belajar dari sebuah negara yang membangun penghancur tank di bengkel-bengkel garasi. Amerika Serikat meluncurkan inisiatif Replicator dengan 2 anggaran tahun fiskal Pentagon yang mencakup $1 miliar untuk memperluas produksi drone serang sambil memangkas pendanaan untuk program helikopter tradisional. AS secara harfiah meniru pendekatan Ukraina dalam memproduksi sejumlah besar sistem otonom berbiaya rendah. Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Mark Milley, mantan Ketua Kepala Staf Gabungan, telah memprediksi bahwa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, hingga sepertiga militer Amerika Serikat bisa terdiri dari sistem robotik. Penilaian tersebut hampir pasti didasarkan pada pengamatan terhadap teknologi yang digunakan di Ukraina. Tiongkok merombak seluruh pasukan dukungan strategisnya, membentuk 3 cabang terpisah yang berfokus pada operasi peperangan elektronik drone terintegrasi seperti yang telah disempurnakan Ukraina. Jadi bisa dikatakan bahwa Barat, begitu juga Tiongkok, mengamati perang ini dengan sangat cermat dan semuanya beradaptasi dengan kecepatan tinggi agar tidak tertinggal dari yang lain. Dan inilah bagian yang benar-benar menakutkan bagi militer Barat. Ukraina tidak memilih jalur ini karena menarik atau bersifat eksperimental. Ukraina memilihnya karena tidak punya pilihan lain. Ketika Anda melawan musuh yang lebih besar dengan lebih banyak tenaga dan sumber daya, Anda harus berinovasi atau kalah. Sekarang, setiap kekuatan militer besar sedang berusaha mencari cara untuk mengadopsi inovasi yang sama ke dalam pasukan yang dibangun berdasarkan asumsi yang sama sekali berbeda. Model ekonominya saja sudah revolusioner. Pengadaan militer tradisional beroperasi dengan asumsi bahwa Anda membangun sistem terbaik yang mungkin tanpa memedulikan biaya karena kualitas lebih penting daripada kuantitas. Satu jet tempur F-35 harganya sekitar $80 juta. Sistem rudal Patriot harganya ratusan juta dolar. Drone FPV Ukraina harganya $400 hingga $500 per unit atau hingga beberapa ribu dolar dengan peningkatan pilihan dan dapat menghancurkan tank yang bernilai jutaan dolar. Robot darat-darat harganya beberapa ribu dolar dan dapat menyelesaikan misi yang biasanya membutuhkan puluhan tentara dan kendaraan mahal. Rasio pertukaran biaya sangat menguntungkan sehingga ekonomi militer tradisional sudah tidak relevan lagi. Jika pihak bertahan menghabiskan jutaan dolar untuk menghentikan serangan bernilai ribuan dolar, penyerang bisa menang lewat kelelahan ekonomi. Robot darat membalikkan persamaan itu. UGV yang dapat digunakan kembali dengan biaya $10.000 dan dapat menyelesaikan puluhan misi, menawarkan nilai yang sama sekali berbeda dibandingkan rudal sekali pakai atau kendaraan yang dioperasikan manusia yang mempertaruhkan nyawa. Tapi mari kita kembali ke tingkat manusia sejenak, karena ini bukan sekadar angka dan sistem, ini adalah teknologi yang menjaga nyawa para tentara Ukraina. Seorang tentara dari Brigade Serbu Ketiga yang menggunakan nama Sandi Kostas atau El Greco demi melindungi keselamatan keluarganya, menjelaskan kenyataan tersebut kepada para jurnalis. Saat ini, tugas utama mereka logistik dan evakuasi medis.
Untuk berkembang ke serangan atau dukungan tembakan, kita harus menurunkan biaya dan menyederhanakan operasi. Itu adalah tantangan berikutnya, membuat sistem-sistem ini cukup murah dan cukup sederhana sehingga dapat digunakan dalam skala besar untuk operasi tempur langsung. Lalu ada satu masalah lagi. Yamchanka dari Da Vinci Wolves menggambarkan adopsi tak terelakkan Rusia terhadap inovasi-inovasi Ukraina. Pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan Rusia akan melakukan hal yang sama. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan melakukannya lebih cepat? Kita harus meningkatkan semua hal ini lebih cepat daripada yang dilakukan Rusia. Dia mendorong industri Eropa agar bekerja sama dengan pasukan dan produsen Ukraina demi inovasi cepat. Ini bukan sekadar memenangkan pertempuran hari ini, tapi juga menjaga keunggulan teknologi yang membuat Ukraina bisa bertahan melawan musuh lebih besar. Dan mungkin itulah pelajaran terpenting dari revolusi robot darat Ukraina. Dalam perjuangan mempertahankan negara, inovasi menjadi keharusan. Anda mencari cara memaksimalkan sumber daya terbatas dan mengubah teknologi konsumen menjadi sistem militer. Anda membuat senjata di bengkel garasi karena menunggu pengadaan tradisional berarti kalah. Target Ukraina untuk mengerahkan 15.000 robot darat pada akhir tahun 2025 mungkin terdengar seperti mimpi, tetapi sebenarnya itu masih konservatif dibandingkan dengan apa yang telah mereka capai dengan drone udara. Mereka beralih dari produksi drone yang hampir nol menjadi 4,5 juta drone FPV per tahun dalam 3 tahun. Jika pertumbuhan yang sama diterapkan pada robot darat, kita bisa melihat puluhan ribu kendaraan darat tak berawak beroperasi di garis depan Ukraina dalam beberapa tahun ke depan. Ukraina jelas melihat kendaraan darat tak berawak ini sebagai landasan dari pasukan robotik masa depan yang dapat membantu mengatasi kekurangan tenaga manusia di negara tersebut dan menjaga lebih banyak tentara tetap aman dari bahaya. Ini bagian dari strategi besar untuk membangun perisai teknologi, memperkuat pertahanan Ukraina, dan memastikan Kiev bisa bertahan selama diperlukan. Pekerjaan itu dilakukan di bengkel seperti milik Alexander dan fasilitas organisasi seperti Dignitas Ukraina. Bersama tentara seperti Agronorm dan Moped di lapangan, ini bukan sekadar memenangkan pertempuran, tapi mengubah sifat peperangan secara mendasar. Dan apakah dunia siap atau tidak, perubahan itu sedang terjadi sekarang juga, dalam waktu nyata di medan perang Ukraina. Rusia memiliki keunggulan jumlah di awal perang ini, tetapi Ukraina menemukan sesuatu yang lebih berharga, yaitu kecerdikan untuk membangun jenis tentara baru yang dapat melipat gandakan kemampuannya sambil menjaga para tentara manusianya tetap hidup. The situation in Kupiansk is dire for Russia's forces. Fewer than 100 of its soldiers remain in the city mere weeks after Vladimir Putin's grand proclamation of Kupiansk's capture. Ukraine has destroyed all of the occupiers and now reportedly has just 100 or so left to take out to fully liberate the city. As for Russia, it can't do anything but send more of its soldiers to their deaths. In a nightmare scenario for Putin, Ukraine has deployed a robot army to create a kill zone near Kupiansk. Russia kicked off January 20th with several desperate attempts to regain some sort of foothold in or around Kupiansk, as it tries to reverse the damage that Ukraine has done to its forces since December. To the north of Kupiansk, Russia launched assaults against the settlement of Holubivka. East of Kupiansk, there were attacks toward Petropavlivka, Podoli, and Kucherivka. Russia also attempted to advance toward the city from the southeast, where its forces had tried to gain footholds in the settlements of Pishane, Stepova, Novoselivka, and Kurilivka. Encirclement of Kupiansk is clearly Russia's goal. However, the Institute for the Study of War, or ISW, delivers a flat verdict on what Putin had hoped would be a busy and successful January 20th. Though Russia's forces continued offensive operations, they did not advance. The obvious question is why, and the answer is that Ukraine has created kill zones around Kupiansk that are so massive that Russia's soldiers can't get through the seemingly never-ending seas of drones they need to get past if they're to launch anything resembling effective assaults in the first place. Those drones form the Kupiansk kill zone. And as you'll discover soon, they may just provide the answer to Ukraine's need to sustain its defense with as few losses as possible. In a January 21st report, the New Voice of Ukraine gives a little insight into the kill zone that Ukraine has built around Kupiansk. It's effectively a wall of first-person view or FPV drones that stretches up to 25 kilometers, or around 15 miles, from the Kupiansk combat lines. Those drones are constantly on the prowl. With the aid of reconnaissance drones, Ukraine's FPV drones are on seek-and-destroy missions that are massively restricting Russian infantry movement and often destroying the few vehicles that Russia sends in the Kupiansk direction,
long before they reach the types of places where Russia could actually use them in its assaults. Right now, the outlet says, Russia's movement and maneuvering have been restricted to within a single kilometer, which is bad news for Putin. Restricted forces become easy targets. Whether they're in the kill zones or not, Russia's wannabe Kupiansk occupiers are in massive danger. At least those who remain are still in danger. Most are already dead. In its own report on the Kupiansk kill zone, Militarny says that it's the Ukrainian unit dubbed Orion that has set up the near-impenetrable robot army with which Russia now has to tangle daily. That robot army is lethal. Militarny says that the kill zones are responsible for destroying up to 88% of the Russian occupiers before they even reach their intended positions. The outlet also reports on the types of drones that Ukraine is using in the Kupiansk kill zone. Leleka reconnaissance drones are constantly in the air, searching for any sign of Russian movement. FPV drones and Mavic drones are primed and waiting, loitering around until a target is located. There are even ground robots in operation, though it's unclear whether they're serving logistical purposes or if they're conducting attacks on Russian positions. It may well be the latter. A little under 2 weeks ago, this very channel reported on Ukraine's innovative use of a ground robot that traveled over 20 kilometers, or about 12.4 miles of terrain, to deliver an explosive payload of 12 anti-tank mines to a Russian position. You can find out more about the devastating effects of that operation in our video, and then imagine what a robot like that could do to any entrenched Russian soldiers who are attempting to plan an assault near Kupiansk. It wouldn't be pretty. And it will be one more thing for Russia's Kupiansk invaders to worry about, as aerial drones constantly buzz overhead. A story told by Militarny offers the perfect example of what awaits any Russian forces who attempt to navigate the Kupiansk kill zone. The outlet tells the tale of a captured Russian soldier who goes by the call sign Begunok. His job was to guide groups of soldiers through Ukraine's kill zone so they could launch their assaults. You have to wonder which commander Begunok angered to earn this suicidal task, and yet Begunok has survived his trips, all 3 of them. As for the soldiers that he attempted to guide, all were destroyed to the last man, leaving Begunok the last soldier standing on all 3 of his attempts. Finally, Begunok waved the white flag and surrendered to one of Ukraine's drones. And why wouldn't he? As Militarny says, Ukraine's use of such a wide variety of drones near Kupiansk means that most Russians who try to infiltrate are located. This allows space surveillance without the constant presence of people, Militarny says of the Kupiansk kill zone, before adding, in a typical scenario, up to 5 FPV drones and sometimes even up to 12 operate on one target. One drone would be bad enough. A dozen, all of which fly faster than a soldier can run while carrying explosive payloads, add up to a death sentence. They also add up to a solution to a problem that Ukraine experienced in the Kupiansk sector several months before the kill zone was developed. And an officer of the Orion unit named Vladislav Zolotarov explained all to Militarny. We understood that the problem was not the number of people or equipment. We had to take away the enemy's very ability to move and gain a foothold, Zolotarov says. And it's really that simple. An enemy who can't gain a foothold also can't push forward, and if they can't push forward, all they can do is hopelessly wander as Ukraine's drones search. What Ukraine has here is a dedicated drone wall that demolishes Russia's forces. And as we said earlier, these walls may well be the answer to Ukraine's challenge of dealing as much damage to Russia as possible while keeping its soldiers out of harm's way. According to ISW's assessment, Ukraine now has an opportunity to deny Russian advances and even enable counterattacks of its own by replicating the robot army strategy that it's used in Kupiansk across the entire front line. This would be a game changer, though it would also mean that Ukraine needs enough drones, along with operators to pilot them, to work across a front line that now stretches about 1,250 kilometers, or roughly 800 miles. That's a lot of drones, but Ukraine may just have enough to make it happen, especially if it focuses mostly on the sectors where Russia's attacks are at their most intense. The ISW adds that replication could be complemented by an increase in kill zone depth. Ukraine could significantly degrade the effectiveness of Russian infiltration tactics if Ukrainian forces deny Russian forces from operating vehicles within 50 kilometers of the front line, thereby forcing the Russian infantry to infiltrate greater and untenable distances on foot, the think tank suggests. A big ask, perhaps. But there is some evidence that Ukraine has gotten ahead of the ISW assessment and has started to implement its kill zones in locations other than Kupiansk. Euromaidan Press highlighted this in a December 24th report, where it said that these zones now cover not only the Kupiansk sector, but also the embattled regions of Pokrovsk and Dobropilya. Across all of these regions, Ukraine is combining the intense drone activity that we've already covered with air and artillery strikes that buffet Russia's soldiers and equipment on both sides of the front lines.
Extension is already happening, as the spokesman of Ukraine's National Guard, Ruslan Mozychuk, explains. A kill zone is not just an area between our and Russian positions. It can extend beyond the defensive line, and it must be calculated in both directions. This deepening is happening, in part, because Russia is also creating drone-filled kill zones to prevent Ukraine's counterattacks. However, logically speaking, these types of zones are more important to Ukraine than they are to Russia. Yes, Russia wants to prevent Ukraine from reclaiming territory that Russian troops have occupied, but ultimately, Russia is the attacking force in the conflict, and it's Putin, not Zelensky, who is ordering his soldiers to charge mindlessly toward Ukraine's defenses and straight into the kill zones. With their robot armies, Ukraine's soldiers can operate in small units behind their kill zones, because they know that the few Russian troops that make it through will be easier to counter. They've only just managed to survive a gauntlet of drones by the skin of their collective teeth, only to enter territory where Ukraine's soldiers are actively looking for them. For Ukraine, Russia's kill zones are also dangerous, but Ukraine is also more deliberate than Russia with its assaults, and it tends to only launch them when it knows that it has a high chance of success. For instance, the arrival of mid-range drones into Ukraine will soon be very important for dealing with Russia's kill zones. The likes of Ukraine's Bulava and Ram-2X drones can travel distances of up to 100 kilometers or 62.1 miles. If a Russian drone operator's headquarters is identified, those types of drones can shut these types of combat zones down, clearing the way for Ukraine's troops to launch their counterattacks. Still, it's defense where Ukraine's drone walls are important. And its priority now, especially if it intends to continue the expansion that the ISW says could prove so important, is to ensure that it has as many drones as possible. Again, Ukraine seems to be ahead of the curve here. In terms of pure numbers, Ukraine has poured billions of dollars into making and acquiring short-range drones that it can use to fill its kill zones. Kyiv Independent reported that Ukraine was on track to receive around 3 million drones by the end of 2025. That's according to former Ukrainian Defense Minister Denis Shmyhal. He pointed out that this attainment of 3 million drones represented almost 2.5 times more drones than Ukraine built or purchased by the end of 2024. Ukraine has built and bought millions of drones for a reason, and the kill zones might just be that reason. However, Ukraine could always use more, and on January 21st, the Straits Times reported that more is exactly what it's going to get. According to the country's new defense minister, Mikhailo Fedorov, Ukraine intends to rely heavily on its drones as a tool of asymmetric warfare that it will use as part of an attritional strategy designed to force Russia to bring an end to the war. Keep watching and you'll discover the shocking main goal of this strategy. As for drones, Fedorov adds that he will institute a push to replace Ukraine's Chinese-made Mavic drones with domestically produced models. This is a smart move. The less Ukraine has to rely on imported weapons, especially those that come from a nation that is also supplying Russia, the more sustainable its defense efforts become. Ukraine is already working on a local version of the Mavic that has the same camera and a longer flight range, and testing of that new drone may begin as soon as this month. Ukraine is working fast and at scale, and if Fedorov's new tech-focused approach to the country's defense is executed as well as it needs to be, the Kupiansk kill zone may soon be replicated across the entire country. We've talked a lot about kill zones and what they are in terms of being no man's lands that are filled with drones. But beyond this basic understanding, it's worth understanding the major issues that Ukraine's robot army creates for Russia as it tries to sustain the brutal assaults it needs to complete in order for Putin to grab more territory. What kill zones do, perhaps better than any other strategy that Ukraine has, is turn massive swathes of territory into traps for Russia's forces. Though drones are the headline weapons used in these kill zones, they actually involve a lot more than the aerial nemesis that has caused so much damage to Putin's ambition to rule Ukraine. United 24 Media demonstrated that in a piece where it took us inside a Ukrainian kill zone. Layered defense using the terrain to the advantage of Ukraine is the key. Let's step into the shoes of a Russian soldier for a moment. Deployed into a kill zone, you already know that drones fly overhead. You can hear the faint buzzing at times, but those drones hide among the trees and are often just out of sight. For all you know, a reconnaissance drone may already have you in its sights, and Ukraine's operators are preparing an FPV drone ambush somewhere deeper into the territory you've been tasked with taking. Filled with fear, you push on. But that's far from easy. You likely don't have any armor, such as a tank or armored vehicle. That armor would almost be pointless as Ukraine packs its kill zones with mines, dragon's teeth, and anti-tank ditches to slow these types of vehicles down. As you inch forward, you may even see some of the burnt-out husks of vehicles that have attempted to cross the kill zone before. But you don't have time to worry about that. There are also massive stretches of barbed wire placed to slow down soldiers who are on foot. Hidden in the ground are networks of thin barbed wire named Plutanka that are barely visible but are more than enough to shred through your feet and ankles if you step onto them.
You've also heard about the tunnels built into these kill zones from which Ukraine's soldiers can watch or ambush you as you attempt to push on. This array of fortifications is navigable. As long as you're careful, you can work your way around them and find some clear passages in the kill zones. But what you don't realize is that these are all passages that Ukraine intends you to find. Forced into narrow routes, you find yourself surrounded by mines and barbed wire. There's no turning back now. And that's when you hear the telltale buzz. An FPV drone is bearing down, revealing that Ukraine has had its eyes on you all along. Maybe you get lucky and somehow avoid or shoot down the drone, but that doesn't matter. More will come. You may even be dealing with several at the same time. There can only be one winner, and it won't be you. This is what a kill zone is, and it's clear that drones are just a piece of a larger puzzle from United 24 Media's report. Zoom back to Kupiansk, and you now understand why the hellscapes that Ukraine has created around that city are destroying up to 88% of Russia's forces before they ever have a chance to launch their assaults. As Politico puts it, the result is a grey area of chaos stretching some 20 kilometers from the front, where drones hunt for soldiers. The wounded are left to die because it's so difficult to evacuate them, and supplies of ammunition, food and water are almost impossible to move up to the fighting troops. Russia is attempting to adapt to the kill zones. In a January 16th article, Forbes writer Vikram Mittal noted that one of the biggest benefits of Ukraine's kill zones is the disruption that they cause to Russia's operations. Stalemates result from Russia's soldiers attempting to push forward, only to be destroyed. Russia has increased its use of ground robots to counter the kill zones, though they're currently limited to ferrying supplies and occasionally placing satchel charges on Ukrainian positions, if they can reach them. Russia is also sending increasingly smaller units, with as few as 5 soldiers, in an attempt to bypass the kill zones. This isn't the best strategy. Even if one of these tiny units makes it through to a city like Kupiansk, all it can do after is entrench itself and hope that reinforcements come before Ukraine finds them. Do you remember how we said that there were only around 100 soldiers left in Kupiansk at the beginning of the video? This type of strategy is how Russia has ended up at that point. But above all else, the goal of Ukraine's kill zones is attrition in manpower, equipment, and money. The Atlantic Council highlighted this in a January 15th article where it said that Ukraine has invested so heavily into upgrading defenses across the entire front line that it will use to continue the stalemate while it destroys Russia's soldiers in the kill zones. Strengthening Ukraine's fortifications and addressing manpower shortages will be among the top priorities for incoming Ukrainian Defense Minister Mikhailo Fedorov, who took up his post this week. Fedorov made his name in government as Minister of Digital Transformation, the outlet says. It's right, and Fedorov has set a pretty bold target for Ukraine's defenders to reach as he focuses on restructuring Ukraine's defense ministry. After explaining that his first objective is to reform the ministry he now leads to ensure that it can manage itself and Ukraine's military effectively, Fedorov set his goal for Ukraine's drone operators in 2026. The second strategic objective is to kill 50,000 Russians per month. Last month, 35,000 were killed. All these losses were verified on video. If we reach 50,000, we'll see what happens to the enemy. They view people as a resource, and shortages are already evident, Ukraine's new defense minister revealed. The kill zones are already contributing massively to the Russian casualty rate. The type of expansion that the ISW recommends is paired with a Ukrainian defense ministry that further emphasizes the use of drones. Anything is possible for Ukraine. After all, Ukraine now controls 90% of Kupiansk and is achieving a 27-to-1 casualty rate against Russia. That city may show Putin what awaits his forces in the future as the kill zones expand. Fedorov's 50,000 monthly goal is lofty, but it's far from unachievable. Ukraine has the drones and the technological know-how to make it happen, as you'll discover if you check out our video covering Fedorov's proposed reforms to Ukraine's defense ministry. And if you enjoyed this video, remember to subscribe to The Military Show for more videos examining Ukraine's ever-evolving tactics in its war against Russia. And thank you as always for watching.